Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara tidur orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk tertidur itu bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sulit sekali gitu teman-teman ya. Ketika kita matanya dipejam-pejam juga tetap saja kita itu nggak pernah tertidur ya. Jadi jarang langsung tertidur lah. Jadi suka ada gangguan, malah dalam satu malam itu kita tertidurnya mungkin cuma 2 jam, 3 jam, atau mungkin sudah 2 jam tertidur, nanti terjaga lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana trik kita supaya cepat tertidur, kemudian tidurnya itu sangat nyaman, kemudian bisa pulas sampai pagi gitu teman-teman ya. Nah kebutuhan untuk tidur kita itu bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, banyak sekali orang yang bertanya, "Pak, saya itu nggak bisa tidur malam hari karena memang saya itu bekerjanya itu di malam hari." Bagaimana itu Pak? Sementara Bapak menerangkan atau menjelaskan bahwa setiap ada perbaikannya itu ketika kita tertidur di malam hari. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di sini saya juga akan jelaskan hal seperti itu juga. Makanya bagi teman-teman biar lebih paham, tolong tonton videonya sampai habis, jangan pernah di skip ya, biar nanti kalian bisa mengetahui, bisa kemudian bisa menanganinya dengan tepat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa ya, iklan dulu. Mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol like sama tombol loncengnya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Minimal bisa memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang gundah gulana, sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Trik bagaimana sih caranya, triknya itu agar kita terkena agar kita itu bisa tertidur dengan pulas teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis untuk tidur itu sangat sulit sekali gitu teman-teman. Sementara tidur itu sangat membantu sekali untuk pemulihan gitu teman-teman ya. Jadi perbaikan kalau seandainya ada sel kita yang rusak, itu diperbaikinya itu ketika saat kita tertidur gitu teman-teman. Jadi ketika kita terbangun, terjaga, tidak akan mungkin ada perbaikan. Kenapa seperti itu? Karena kitanya bekerja terus ya. Walaupun misalkan kita diam, kita duduk, kita nyantai, tetap saja organ kita itu dipakai. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya kalau seandainya perbaikan itu bisanya hanya dalam keadaan kita tertidur. Nah tetapi akan agak sulit juga ketika sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Saya ceritakan dulu tentang tidur di malam hari ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan untuk tertidur di malam hari, kalau seandainya kalian masih tidak bisa juga, itu disebabkan gitu teman-teman ya, ketika kalian mau tertidur itu pemikirannya masih berjalan terus teman-teman ya. Coba ingat-ingat ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalian pasti bisa akan menanganinya kalau misalnya kalian itu tahu penyebabnya. Nah biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mau tertidur itu pemikirannya masih jalan terus ya. Jalan, entah itu berpikir tentang pekerjaan, berpikir tentang kehidupan, entah itu berpikir tentang penyakit atau berpikir tentang sensasi. Yang intinya ketika kalian mau tertidur itu pemikirannya terus aja berjalan, terus aja berpikir. Nah itu teman-teman, itu yang agak sulit. Nah sebetulnya untuk kalau misalnya kalian tahu triknya, itu sebetulnya sangat gampang dan sangat mudah. Kalian tidak usah mengkonsumsi obat tidur juga, itu bisa teman-teman ya. Dengan cara apa? Stop saja berpikirnya ya. Stop berpikir tentang hal-hal apapun yang kalian pikirkan. Nah itu teman-teman ya, alihkan saja pemikirannya dengan cara seperti apa?
Ini sesuai dengan apa ya? Sesuaikan dengan agama kalian masing-masing. Kalau saya waktu itu karena sampai detik ini saya itu masih beragama Islam, teman-teman ya. Jadi ketika mau tertidur, ketika mau berpikir tentang hal-hal yang lain, saya alihkan dengan cara sholawatan, teman-teman ya. Sholawatan atau wiridan, ya sebisa-bisanya mungkin lah. Gitu. Kalau misalnya bisanya cuma baca basmalah, basmalah saja. Kalau misalkan bisanya cuma baca hamdalah, ya hamdalah. Kalau misalnya bisanya cuma sholawatan, sholawatan saja. Yang penting intinya kalian bisa mengalihkan pemikiran kalian yang besar ke hal-hal yang bisa fokus terhadap apa yang dilakukan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah ketika kita kalau seandainya ketika kalian nanti mengalihkannya, kalian dengan baca basmalah atau wiridan baca hamdalah, itu nanti kalian tanpa disadari kalian itu nanti akan tertidur dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan Pak ini saya sudah lakukan nih tetapi belum juga bisa gitu ya, perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu memang butuh latihan. Biasakan saja mulai jam 8 malam, kalau misalkan kalian sudah sholat isya, itu langsung saja kalian rebahan, tiduran, kemudian wiridan, baca basmalah, baca hamdalah. Biasakan saja seperti itu. Memang di awal-awal sangat sulit, tetapi kalau misalnya kalian biasakan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti kalian akan terbiasa dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, kembali lagi ke kata-kata saya teman-teman ya. Kalian bisa karena terbiasa. Nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa berbaringnya itu atau tiduran atau rebahannya itu setiap jam 8 malam, nanti ketika sudah terbiasa keesokan harinya, kalian tanpa kalian minta, tanpa kalian inginkan, tanpa kalian rencanakan, itu rasa kantuk datang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu karena kita sudah terbiasa mulai tidur dari jam 8 malam. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita tertidur di malam hari 8 jam dalam 1 malam, itu sangat bagus sekali teman-teman, karena sel kita yang rusak itu diperbaikinya di malam hari gitu teman-teman, ketika kita sudah tidur pulas, tidur rileks gitu teman-teman ya. Nah bagaimana dengan ketika baru aja tidur misalkan baru 2 jam langsung terjaga lagi teman-teman ya. Nah biasanya kalau orang normal ya, kalau orang normal itu ketika terjaga biasa kan suka melek gitu, tapi cepat lagi tertidurnya. Karena apa? Karena dia stop, tidak berpikir apa-apa. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ketika tertidur masih misalkan 2 jam langsung terbangun lagi, terjaga lagi. Kenapa sangat sulit sekali untuk tertidur lagi? Karena biasanya ketika terjaga di malam hari, itu pemikirannya langsung ke arah yang berbahaya teman-teman ya. Anda sendirilah yang merasakan gitu teman-teman ya. Jadi ketika terjaga itu langsung teringat dengan keadaan kita sendiri. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian hindari. Nah tanamkan saja dalam pikiran ketika kalian misalkan terjaga di malam hari, ketika terjaga kemudian teringat lagi dengan keadaan kalian yang bisa itu membuat kalian nanti tidak bisa tertidur lagi, makanya stop langsung berpikir tentang keadaan kalian ya. Langsung saja berpikirnya begini teman-teman ya. Ini saya baru terjaga gitu teman-teman. Ini baru saya terjaga. Saya tidak akan berpikir lagi ya. Langsung saja meremkan lagi matanya. Kemudian kalau misalkan agak sulit, tambahin lagi wiridannya. Nah itu teman-teman, itu trik saya. Biasakanlah seperti itu. Nanti lambat laun, dulu juga saya mengalaminya paling berapa lama ya? 1 mingguan lah. 1 mingguan lah untuk membiasakan seperti itu ya. Saya juga lupa lagi, cuman nggak lama sih untuk membiasakan tidur seperti itu, nggak lama ya. Nah itu, jadi ketika terjaga cepat-cepat tertidur lagi. Jadi gimana caranya supaya kalian tertidur teman-teman? Itu pokoknya intinya paksakan saja supaya kalian, kenapa harus dipaksakan? Supaya kalian itu menjadi terbiasa teman-teman ya. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, jadi makanya nggak usah khawatir kalau misalkan sangat sulit sekali di malam hari untuk tertidur. Itu memang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis sangat sulit sekali untuk melakukan tidur. Karena apa? Kenali dulu penyebabnya. Karena ketika mau tertidur itu pemikirannya selalu berjalan aja. Nah itu selalu, entah itu memikirkan tentang pekerjaan, entah itu main gadget, entah itu nonton TV, entah itu membayangkan sesuatu. Nah itu yang yang harus dihindari ya. Makanya stop berpikir mengandai-andai, membayang-bayang, stop ya. Stop juga berpikir. Bantulah dengan baca basmalah, baca hamdalah, atau misalkan al-fatihah, atau misalkan sholawatan. Nah seperti itu. Nah itu bagi yang beragama muslim ya. Tetapi kalau misalkan bagaimana dengan agama-agama yang lain, sesuaikan saja ya, sesuaikan saja dengan agama kalian masing-masing. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu untuk tertidur di malam hari triknya seperti apa. Nah sekarang saya akan ceritakan karena banyak di sini yang bertanya, Pak saya itu tidak bisa tertidur di malam hari, gimana nih? Sementara kan di malam hari itu kalau misalnya kita tertidur rileks, santai, itu perbaikannya akan sangat cepat, akan sangat signifikan gitu teman-teman ya. Karena orang itu tidak bisa tidur malam karena memang dia itu bekerja di malam hari. Nah itu teman-teman ya. Nah menurut saya gini teman-teman ya, kalau untuk tertidur, kalau misalkan untuk kalian yang masih bekerja di malam hari ya nggak apa-apa lah gitu ya, kalian bekerja saja di malam hari. Tetapi kalau misalkan kalian bisanya tidurnya di siang hari, ya boleh-boleh saja asal minimal 8 jam. Yang penting intinya begini teman-teman ya, ketika di malam hari itu kenapa harus tidur di malam hari? Karena tidur di malam hari itu jarang ada gangguan ya. Jarang ada gangguan, entah itu bisik berisik gitu ya, terus gangguan mungkin ada orang bertamu atau seperti apa. Nah kalau misalnya kalian tidur di siang hari juga itu tidak apa-apa. Yang penting intinya ketika kalian tertidur itu kalian harus benar-benar rileks ya. Karena ada beberapa macam fase tidur gitu teman-teman ya. Ada yang tidurnya pulas, ada yang tidurnya enggak pulas gitu teman-teman ya. Nah kalian gimana caranya supaya kalian tidurnya itu pulas? Nah soalnya ketika ada perbaikan sel-sel yang rusak itu diperbaikinya itu ketika misalkan kitanya itu tidurnya itu pulas. Jadi makanya ketika kalian yang bekerja di malam hari ganti tidurnya di siang hari itu tidak apa-apa. Yang penting catatannya tidurnya pulas, itu aja teman-teman ya. Nah tidur pulas itu seperti apa? Kalian tidak pernah terjaga. Jadi tidurnya itu full misalkan 8 jam ya sudah 8 jam gitu teman-teman ya. Kemudian tidur yang namanya pulas itu tidak bermimpi juga ya, apalagi yang namanya ngigau ya. Nah itu jadi benar-benar pulas, kita itu nggak ingat apa-apa, jangankan untuk ingat ya, bermimpi juga enggak. Nah itu yang dikatakan dengan tidur pulas teman-teman ya. Nah di situ justru sel-sel tubuh kita itu membetulkan sel-sel yang rusaknya. Nah itu teman-teman, makanya nggak usah khawatir. Toh kalau misalkan tidur di malam hari itu sangat penting sekali karena memang untuk membetulkan sel kita yang rusak gitu teman-teman ya. Keterkaitannya seperti apa? Karena memang di malam hari itu memang sel kita itu bukan sel ya. Karena tidur kita itu kualitasnya sangat bagus sekali. Tetapi bagi teman-teman yang masih bekerja di malam hari, kalian bisa menggantinya tidur di siang hari dengan cara seperti apa caranya? Ya tidurnya harus sama dengan kualitas yang di malam hari. Nah itu teman-teman, tetapi jujur ya, terus terang untuk tidur di siang hari saya tidak tahu ya, saya tidak tahu persis penjelasannya seperti apa. Karena catat sekali lagi, saya waktu itu tidak pernah bekerja malam ya teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tidak pernah bekerja malam hari. Kemudian saya itu hanya melakukan tidurnya itu di malam hari. Tetapi kalau misalkan kalian masih bekerja di malam hari, ya coba saja di pagi hari kalian tertidurnya, tetapi usahakan tidurnya kualitasnya sama dengan di malam hari. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya Pak, kalau misalnya saya bekerja di malam hari, tidurnya di siang hari, terus saya menjaga makannya seperti apa? Kalian tinggal mengalihkan saja jam makannya gitu teman-teman. Karena misalnya kalian bekerjanya di malam hari, otomatis kan geraknya di malam hari nih ya. Ya kalian tinggal pindahkan saja jam makannya. Kalau misalkan yang di siang hari jam makannya 5 kali, ya kalian tinggal pindahkan saja ke malam hari. Malam harinya jam makannya 5 kali. Tetapi kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu menyarankan hindari makan malam gitu teman-teman ya. Karena untuk makan malam biasanya ketika sudah makan kalian kan tertidur ya. Nah kalau misalnya kalian terjaga tidak apa-apa. Karena apa? Intinya ketika kalian sudah makan, kenapa nggak boleh tidur? Itu ketika kalian makan ya, usus kita sedang bekerja, kalau seandainya belum beres kita tertidur, nah itu yang salah. Nah itu teman-teman, makanya ketika makan di malam hari, ketika bagi para pekerja yang di malam hari boleh, ya boleh. Karena apa? Karena ketika sudah makan dia nggak tidur teman-teman ya, dia bergerak, melakukan aktivitas, akhirnya ya pengosongannya akan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi pahaminya ke sana gitu teman-teman ya. Jadi untuk tidur itu nggak usah khawatir. Bagi para pekerja yang selalu bekerja di malam hari karena memang tuntutan pekerjaan, nggak apa-apa, kalian bisa ganti tidurnya itu di siang hari, tetapi dengan catatan kualitas kalian tidur di siang hari itu harus sama dengan kualitas tidurnya di malam hari gitu. Dan kemudian
bagaimana dengan pola makan, kalian tinggal menggantikan saja jamnya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk mengganti jam makan di malam hari, kemudian mengganti kualitas tidur di malam hari ke siang hari, jujur terus terang saya nggak neko-neko ya, saya nggak akan berani berbohong ya. Jujur saya belum pernah mengalami, tetapi kalau seandainya bisa seperti itu ya coba saja gitu teman-teman. Dan sebetulnya untuk keterangan tidur di siang hari itu alangkah baiknya kalian juga tanyakannya ke dokter. Kenapa? Karena jujur di season kali ini, bahkan di season sebelumnya juga saya nggak berani berbohong teman-teman ya. Saya tidak berani menjerumuskan ke teman-teman. Jadi kalau misalnya saya menceritakan sesuai pengalaman saya, ya saya ceritakan sesuai pengalaman saya. Tetapi kalau misalnya untuk tidur di siang hari mengganti tidur di malam hari, jujur saya belum pernah mengalami gitu teman-teman. Tetapi kalau seandainya kualitas tidurnya itu sama mungkin sama kualitas tidur di malam hari, ya mungkin bisa saja. Nah itu teman-teman, coba saja gitu ya. Karena memang kalau misalkan untuk tidur di malam hari nggak bisa, ya mau ngapain lagi ya, paling juga menggantinya tidur di siang hari gitu teman-teman ya. Tetapi dengan cara harusnya kualitasnya harus sama dengan di malam hari. Nah itu teman-teman ya. Dan kebetulan banyak sekali yang bertanya, memang agak sempat bingung juga saya untuk menjawab pertanyaan seperti ini teman-teman. Tetapi alhamdulillah ya, ada wasilah juga gitu teman-teman ya. Kemarin-kemarin yang sering datang ke rumah itu ngobrol-ngobrol, Pak gini, alhamdulillah katanya sekarang saya udah membaik, udah bisa bekerja lagi katanya. Ya syukur saya bilang gitu ya. Nah kemudian dia juga itu sama menceritakan pekerjaan di malam hari. Nggak apa-apa katanya, Pak, saya juga kan waktu sering konsultasi sama Bapak, sering sharing sama Bapak, itu saya kan bekerja di pabrik katanya. Dia itu tidurnya itu di siang hari, menggantikannya seperti itu. Justru saya udah mendapatkan pengalaman ini dari orang-orang yang sering sharing sama saya, yang selalu datang ke rumah. Nah itu teman-teman, sebetulnya saya itu ingin ceritakan itu lewat langsung sama dianya, cuman karena dianya itu tidak bisa, karena waktu di siang-siang hari itu dia suka tidur, ketika malam hari dia bisa bekerja, bisa sebetulnya ngobrol sama saya, tetapi saya kan tertidur di malam hari. Nah itu teman-teman, jadi jujur ya, sekali lagi untuk pengalaman yang saya ceritakan di season kali ini, di video kali ini, untuk tidur di siang hari itu bukan pengalaman saya, tetapi pengalaman orang yang sharing sama saya. Kemudian saya cerita-cerita tentang masalah kesehatan dia, karena dia sekarang sudah sehat. Dan kemudian saya ngobrol-ngobrol masalah tidur, ternyata nyambung nih sama dia nih ya. Dia itu tertidurnya itu di siang hari karena dia sering bekerjanya di malam hari. Jadi kadang orang yang kerja di pabrik kan suka ada shiftnya ya. Kadang ada shift malam, kadang ada shift siang gitu. Nah untuk shift malam dia itu mengalihkan tidurnya itu di siang hari, tetapi kualitasnya disamakan katanya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah pulang kerja nih, ya entah itu anaknya, entah itu bininya, dia nggak berani ganggu gitu. Jadi udah masuk kamar dikunci pintunya ya, seperti itu ya. Jadi karena dia itu selalu teringat dengan kata-kata saya bahwa tidur itu sangat penting sekali. Tidur di 8 jam itu sangat penting sekali karena untuk memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Nah itu teman-teman, jadi dia itu teringatnya ke sana, kata-kata saya yang ke sana. Makanya ketika tidak bisa tidur di malam hari, dia pindah ke pagi hari, cuman kualitasnya harus sama. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan tidur, terus kemudian yang selalu bertanya tentang bagaimana cara tertidurnya, bagaimana trik tertidurnya, biar kalian lebih paham, saya jelaskan di video ini. Nah itu teman-teman. Nah doakan saya juga agar saya tetap sehat, agar masih bisa menemani kalian. Saya doakan juga kalian juga agar tetap semakin membaik ya, semakin sehat. Kemudian keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan. Nah itu teman-teman, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya, masih tetap di channel Abdurrahman dan masih tetap tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.